Oke, jadi untuk video selanjutnya yaitu mengenai more option. More option di sini adalah opsi-opsi yang dapat kita lakukan di dalam keyword. Jadi langsung saja. Jadi pertama ini adalah key-gist dari video-video sebelumnya, sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Dan sekarang kita akan menjelaskan lebih dalam mengenai more option di dalam keyword. Jadi setelah key-gist terbuka, kita langsung ke aplikasi SWOT. Di sini kita pilih step 3, edit, input, and run SWOT. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SWOT yang telah dibuka. Jadi di sini kita bisa memilih menu open project, yaitu project-project yang telah kita buat sebelumnya, kemudian keyword plus project, jadi kita bisa mengedit project-project kita sebelumnya di sini dan kita bisa membuat project baru. Ini adalah project-project yang telah dilakukan sebelumnya. Kita akan ke menu edit SWOT plus inputs. Jadi di sini terdapat banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk mengedit project kita yang telah kita kerjakan sebelumnya gitu. Jadi yang paling atas ada climate, weather generator, dan weather station. Itu sudah dijelaskan dalam video sebelum-sebelumnya. Jadi kemudian ada simulation, ada time, dan print. Coba kita buka time. Nah, di sini di dalam time dijelaskan mengenai waktu dari data default kita. Bisa dilihat ada value, description, kemudian dan SWOT plus variable SWOT-nya. Oke, selanjutnya ada print. Kita coba lihat ada apa di dalamnya. Oke, jadi dalam option print ini kita bisa mengedit variabel-variabel yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Jadi ini juga sudah dijelaskan dalam video sebelum-sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat, kita bisa memilih secara harian, bulanan, ataupun tahunan. Oke, selanjutnya ada menu basin. Jadi coba kita lihat pada menu basin ada apa aja. Ada dua option, yaitu quotes dan parameter. Langsung aja kita buka. Di dalam quotes ini kita bisa mengedit metode-metode apa saja yang bisa kita pakai di dalam project kita. Seperti contohnya, di sini terdapat potensial ETL method code. Coba kita buka contohnya. Nah, di sini terdapat 4 jenis metode yang dapat kita pilih. Kita bisa memilih salah satunya untuk mengerjakan project kita. Nah, tidak perlu diubah karena agar sesuai dengan project-project kita sebelumnya. Itu contohnya, dan di option yang lainnya pun masih banyak jenis metode-metode yang dapat digunakan. Seperti contohnya bisa dilihat ini water routing method, ada 2 metode, dan option-option yang lainnya juga. Jika melakukan perubahan, jangan lupa menekan save change. Dan kalau ingin kembali ya tinggal pencet back. Kemudian kita coba ke option parameters. Nah, di sini ada value-value yang bisa kita edit seharusnya, namun sebaiknya kita tidak usah mengeditnya karena ini sudah sesuai dengan default value-nya. Jadi biar tidak kacau, nanti kita diamkan saja. Di sini ada banyak pilihannya. Dan jika melakukan perubahan, jangan lupa menekan save change. Oke, selanjutnya kita coba
di menu connection. Jadi di sini terdapat banyak option juga. Kita coba buka channels atau jaringan. Di sini ada beberapa pilihan seperti properties, inisial, hidrologi, dan sedimen. Nah, untuk channel sendiri kita bisa melihat nama, kemudian kita bisa melihat luas areanya. Kita juga bisa melihat koordinatnya, kemudian ada elevasi, dan berbagai parameter-parameter yang lainnya bisa dijelaskan di sini. Kemudian ini juga ada menu lainnya bisa diedit seperti hidrologi dan sedimen, nutrients. Langsung saja lanjut ke HRUS. Nah, di HRUS ini kita tunggu sebentar terlebih dahulu. Oke. Oke, di HRUS ini kita bisa melihat ada parameter soil. Soil di sini merupakan parameter yang menjelaskan mengenai jenis tanah di dalam proyek kita. Jadi bisa diedit juga di sini. Kemudian selain HRUS, ada juga option-option lainnya seperti routing units, aquifer, survey, recall, export, coefficient, dan delivery ratio. Jadi di sini juga banyak option-option lainnya yang bisa dilakukan untuk mengedit project yang telah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita coba melihat option land use management. Oke. Jadi di land use management ini ada beberapa option yang bisa kita pilih. Coba kita lihat management schedules. Di sini manajemen jadwal. Berarti kita bisa melakukan manajemen terhadap waktu tanam misalnya. Kemudian ada operation database. Nah, di sini ada menu-menu untuk menambahkan opsi-opsi yang bisa kita olah seperti misal di project wilayah kajian kita ingin menambahkan data terkait perkebunan, ada harvest, kemudian ada grace, kemudian ada irigasi, chemical application, fire, dan sweep. Kemudian selain itu masih ada menu-menu yang lainnya seperti curve number, conservation practice, kemudian ada mannings. Oke. Jadi setelah ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan untuk mengedit project kita sebelumnya di GIS, jika kita melakukan perubahan, jangan lupa untuk menyimpan melalui save dan write files pada write input files. Kemudian jika kita ingin melihat hasil yang kita edit atau ubah, kita tinggal melakukan run SWOT pada menu run the model. Kemudian kita juga bisa melihat analisis dari output yang telah kita edit pada menu analyze model output. Sekian yang bisa dijelaskan terkait more option dari SWOT. Terima kasih.